Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu buat para pemirsa dan para penonton yang masih setia di channel saya, yaitu di channel Dodi RC. Saya berada di lokasi Desa Setanggor Selatan bersama dengan rekan saya, yaitu Bribka Tatang sebagai Polmas ya di Desa Setanggor Selatan. Pada siang hari ini saya akan mereview ya tentang bagaimana cara pembibitan buah naga. Kebetulan di desa ini, yaitu di Desa Setanggor Selatan, ada salah satu warga yang memiliki kebun buah naga. Nanti kita akan berkenal dengan beliau, kita akan wawancara beliau bagaimana sih caranya kita melakukan stek atau penanaman daripada pohon naga. Kebetulan pada siang hari ini kita masih menunggu yang punya kebun ya, kebun naga. Nanti akan kita masuk, akan mereview, dan para pemirsa dan para penonton akan melihat nanti buah naga yang ada di dalam. Dan kita akan mewawancarai beliau bagaimana sih cara kita menanam pohon naga biar cepat berbuah. Para pemirsa bisa melihat ya, di lokasi ini masih kelihatan hijau ya, masih nampak persawahan. Kebetulan di lokasi ini para petani baru selesai panen padi. Nampak di depan itu lokasi daripada kebun naga yang segera kita akan review ya sama yang punya kebun ya. Para pemirsa melihat ya, dari kejauhan nampak suasana yang hijau ya, suasana yang bisa memberikan kita ketenangan ya di lokasi ini, jauh daripada polusi udara ya, polusi udara. Desa Setanggor Selatan adalah salah satu desa ya, salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukumulyo, di mana Kecamatan Sukumulyo ini terdiri dari 9 desa, termasuk Desa Setanggor Selatan ini. Di desa ini banyak sekali usaha-usaha masyarakat ya, yang mungkin kita angkat ya melalui konten-konten yang saya akan buat. Kita mengawali dengan kebun naga ya, yang akan kita review. Semoga ke depan kita akan mereview lagi usaha-usaha yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Setanggor Selatan. Jadi video yang saya buat ini merupakan upaya ya, salah satu upaya kita bagaimana kita membantu masyarakat ya, bagaimana membantu masyarakat untuk mengangkat usaha-usaha masyarakat itu supaya lebih maju dan lebih produktif ya. Dengan cara ini nanti banyak para penonton dan para pemirsa yang akan menonton video ini yang kemudian akan tertarik datang langsung ke lokasi kebun naga ya. Oke, para pemirsa dan para penonton ya, kita ini sudah bertemu dengan pemilik daripada kebun naga ini. Kita akan langsung masuk ya, kita akan melihat bagaimana buah naga yang ada di dalam ya. Ini kita akan melihat langsung pohon naga, dan alhamdulillah saat ini pohon naganya sedang berbuah. Para pemirsa bisa melihat ya, ini dari jauh kelihatan buah naganya ya. Bagaimana teknik dalam menanam pohon naga supaya tiap hari berbuah, nanti akan diberikan penjelasan langsung oleh pemiliknya ya. Karena kita ketahui bahwa di kebun ini
tiap hari berbuah ya, pohon naganya. Nanti bagaimana tekniknya, caranya, bagaimana nanti para pemirsa dan para penonton akan mengetahui langsung ya dari penjelasan pemilik daripada pohon naga ini. Bisa melihat para pemirsa ya, di lokasi ini banyak sekali pohon naga ya. Nampak dari kejauhan buah naga ya yang siap panen. Lagi sebentar saja akan panen. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan pemiliknya. Nampak juga ada pohon anggur di sini ya. Pohon anggur yang sudah berbuah ini. Kita sudah masuk di lokasi ya, lokasi kebun naga ya. Kalau kita lihat ya, kalau pemirsa, kita lihat bagaimana pohon naga di sini, rata-rata satu pohon itu rata-rata sudah berbuah. Nampak juga di atas pohon naga itu ada lampu ya. Ini lampu yang dipasang di setiap pohon naga. Nanti kita akan menanyakan secara langsung kepada pemiliknya apa sih fungsi daripada lampu yang ada di pohon naga ini ya. Oke pemirsa dan para penonton di channel saya, itu di channel Dodi RC. Ini saya langsung bertemu dengan pemilik daripada kebun naga. Nanti kita akan berbincang-bincang sama beliau. Kita akan mereview ya bagaimana teknik proses penyetekan, terus penanamannya bagaimana, media yang di
Cabangnya sudah keluar, sudah hidup 1 bulan. Setelah itu kalau sudah keluar cabangnya itu kita pupuk Pak. Setiap 1 minggu 1 kali kita gunakan urea saja kita gunakan, tapi caranya kita cor tiap minggu sekali, itu saja Pak. Setelah itu 9 bulan sudah berbuah dia. Tapi kalau mau manis Pak, kita pakai pupuk KCL, kita pakai. Nah, sekarang musimnya sudah tidak ada, sudah habis buah musimnya, buah tahunan dia. Jadi kalau kita mau berbuah musim kemarau, kita gunakan lampu. Ini lampu ini sebagai perangsang dia Pak, sebagai perangsang. Kita hidupkan lampunya malam dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Setelah itu selama 20 malam kita kasih mati lampunya, jangan kasih hidup. Nah, sudah mati kira-kira 1 minggu, sudah habis keluar lagi dia punya buah bunga, sudah keluar dia bunganya. Ya bunganya kan dari sini Pak. Nah, setelah itu sudah keluar, kita hidupkan lampu lagi, hidupkan lampu, berbuah lagi dia besok. Ini semua buahnya Pak, hasil lampu semua ini, hasil lampu. Buah tahunnya sudah habis, kita pakai lampu jadi berbuah dia. Itu caranya. Kalau naga ini senang saja kita tanam naga ini. 1 kali tanam bisa sampai 20 tahun deh. 20 tahun kita rawat. Kalau ada daunnya yang tua kita buang. Jadi musim kemarau dia keluar, bercabang keluar dia. Tetap baru dia. Kalau musim tahun untuk berbuah Pak, untuk tahun itu. Jadi sekarang sudah habis untuk tahunnya. Nah, setelah itu pemupukan kalau sudah sampai 6 bulan pemupukan pakai urea. Lepas itu tidak bisa pakai urea, rusak. Pakai pupuk MPK, ZA, Oska, TSP. Kalau mau banyak buahnya, kita semprot pakai Kendasil B. Kalau mau berbuah banyak. Oke, Itu pemirsa ya, tadi sudah dijelaskan ya sama beliau ya, bagaimana spek penyetekan daripada pohon naga, terus bagaimana ada lampu tadi sudah dijelaskan. Jadi lampu ini adalah sebagai perangsang ya, sebagai perangsang untuk cepat mengeluarkan berbuah bunga. ya. Jadi tiap malam lampunya harus nyala. Harus nyala. Sampai 20 malam deh. 20 malam. Setelah 20 malam keluar bunga, kita kasih mati dulu. Ya. 1 minggu dia keluar bunga, hidupkan lagi. Besok yang lain tumbuh lagi. Nah, gitu Pak. Oke ya, pemirsa ya, sudah jelas tadi disampaikan sama beliau. Sebelum Mami bergelut dengan pohon naga ini ya, mungkin ada cerita-cerita Mami sebelum menanam menanam pohon naga, mungkin ada cerita bagaimana sampai Mami bisa berpindah haluan untuk menanam pohon naga. Mungkin Mami bisa jelaskan. Terus selama nanam di pohon naga ini mungkin ada cerita bagaimana mungkin pernah ya istilahnya pohon naganya lain kan mati atau bagaimana, suka dukanya lah, silahkan. Kalau suka dukanya di naga ini tidak ada Pak. Cuma suka dukanya dulu saya tanam tembakau Pak. Saya tanam tembakau 6 tahun saya ngopen. Habis motor apa semua habis. Setelah itu saya tanam tomat di sini Pak. Tempat ini, lahan ini. Harganya Rp50 Pak. Kita ambil, kita rugi. Tidak ambil, lebih baik tidak ambil. Kalau kita ambil rugi semua. Lepas itu saya tinggalkan, saya biarkan. Saya pikir, terus saya tanam pohon kayu itu. Banten, randu,
untuk persiapan untuk tiang naga. Orang-orang sekeliling saya itu bilang saya ini orang stres. Iya. Tidak ada biaya untuk tanam tembakau lagi. Saya sabar. Saya diamakan aja. Setelah itu Pak, saya pergi ke Jawa ngambil bibit naga ini Pak. Alhamdulillah sekarang syukurlah tetap ada untuk belanja lah, untuk kebutuhan keluarga. Sampai sekarang ini yang bawah itu saya tanam sudah 7 tahun Pak. Yang bawah, yang ini baru 2 tahun ini. Alhamdulillah tidak ada keluhan dia Pak. Tidak pernah ada kerusakan, tidak ada pernah. Cuma kalau naga ini mau tiangnya kuat, nah itu saja. Tenaga gitu ya. Kalau tenaga itu santai-santai saja kerjanya. Tidak ada yang berat pekerjaannya ini. Cuma itulah biaya. Yang biaya paling banyak lampu sama kabel. Paling banyak. Biaya awalnya Awal 50 juta biayanya Pak. 25 arah. 25 arah. Cuman itu biaya itu aja. Lampu, kabel sama tiangnya ini. Sama tiangnya ini aja Pak. Ini kan pakai beton nih Pak. Iya, betul. Ya, betonnya pun kecil ya ini. Itu saya tanamkan pohon anu ini biar kuat. Pohon apa namanya ini? Kelor. Kelor ya. Nah, gitu. Itu saya tanam pohon kelor biar kuat dia. Berarti sebelum menanam pohon naga ini berarti ada cerita di balik itu ya. Nggih. Suka dukanya mungkin Udah. sampai Sampai langsung motor. menanam ini ya. Nggih. Sampai habis motor apa semua ndak ada. Bahkan saya jalan malu saya jalan. Banyak bilang, "Oh, ada uangnya hilang di jalan," katanya. Saya jalan kaki kan. Iya. Sudah ndak punya motor. Tapi alhamdulillah sekarang punya motor Dari hasil ini ya? naga. alhamdulillah ya. Jadi inilah para pemirsa ya, para penonton ya. Bagaimana Mami ini sebelum dia menanam pohon naga ya, ada cerita di balik itu ya. Dulu sebelum ini beliau sudah di tembakau ya, Terus pindah tomat tomat. segala macam, dan alhamdulillah dengan berpindah ke pohon naga, alhamdulillah beliau terbantu ya untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah ya. Syukur Jadi, alhamdulillah Pak. Ya semoga ini supaya tetap sukses ya. Amin, Ya, amin. sukses. Mudah-mudahan nanti dengan video yang saya buat ini semakin banyak orang yang akan tahu ya. Mungkin kita berbagi ilmu juga. Nggih. Nah, kita berbagi ilmu, kita memberikan pelajaran edukasi kepada para pemirsa cara kita menanam pohon naga ini ya. Karena kalau saya lihat di sini luar biasa buah naga ini ya. Satu pohon itu sampai ada 5, ada 10 ya. Jadi berapa kira-kira ini panennya ini berapa bulan sekali? Nah, dia dari buka bunganya itu Okay. 45 hari dia matang. 45 hari ya. Oke. 45 hari matang ya. Terus per satu pohon ini, satu pohon ini berapa jumlah buahnya? Dia enggak tentu, Pak. Kadang-kadang ada yang sampai 60, ada 50 ada. Satu pohon ya. Satu pohon. Enggak tentu dia. Luar biasa ya, satu pohon sampai 50 ya. Ini pernah sampai 50, 60 ada juga. Sekarang pun yang kecil. Coba apa lihat itu. Udah berapa banyak. Terus ini berapa banyak pohon naganya ini? Oh, ini kurang lebih 600-an. Sekarang kita berbicara masalah pendapatan ini nih, Iya. ya. Kita memberikan edukasi pada pemirsa biar pemirsa tahu juga Iya. dengan menanam pohon naga ini penghasilan itu berapa? Dari 600 ya. 600 Iya. pohon di sini kalau dihitung-hitung per bulannya berapa penghasilan di setiap panen? Ini saya karena kemarin itu istri saya meninggal, enggak pernah saya urus ini. Oke. Enggak pernah. Dulu yang separuh itu aja baru mulai pasang lampu itu. Ya. Terus yang 15 hari itu bisa dapat 13 kintal. 3 ton lebih satu kali panen. Jadi masa itu harganya 30.000. Belum ada kan jalan di sini.
Terus biaya lampunya sama apa itu kabel semua 30 juta. Jadi satu kali panen itu alhamdulillah bisa tersisa 9 juta. 9 juta. Nggih. Luar biasa ya pemirsa ya. Jadi ini budidaya buah naga ini sangat menguntungkan ya. Karena penjelasan dari Mami tadi ya 9 juta ya Mi ya. Nggih, Dari sisanya 600 dari itu sudah bersih 9 juta setiap panen ya. Dari 600 pohon yang ada di sini. Nah, Bukan itu 600 Pak. nggih. Yang itu kan paling ada 300-an yang sana. Itu yang hasil 1 ton 3 kintal. Itu berarti bukan 600 berarti. Ya? Bukan 600. Ini belum dikira ini. Nggih, nggih. Luar biasa pemirsa ya kalau kita mendengar dari penjelasan Alhamdulillah. Mami ya, dari bagaimana ceritanya dari awal terus penyetekannya ya sampai sekarang ini alhamdulillah luar biasa sudah berhasil beliau ya. Jadi tadi sebagaimana penjelasan beliau dengan budidaya pohon naga ini membantu perekonomian keluarga ya. Alhamdulillah ya, hal-hal seperti ini yang kita mau kita angkat ya para pemirsa ya, supaya pemirsa atau orang lain mengetahui bahwa ada usaha-usaha masyarakat yang mungkin selama ini kita lupakan ya. Karena apa? Karena usaha-usaha seperti ini yang mengangkat perekonomian desa ya, yang memberikan ciri khas daripada desa bahwa di Stanggor Selatan itu terdapat pohon atau kebun daripada pohon naga ya di sini. Nah sekarang mungkin pemirsa mengetahui bahwa di sini ada lokasi pohon naga ya, kebun naga di sini ya. Nanti pemirsa bisa datang langsung, nanti akan saya memberikan nomor HP beliau ya, mungkin pemirsa bisa menghubungi ya. Oke pemirsa. Jadi mungkin nanti kita akan review juga bagaimana cara pembibitan di dalam pot ya. Karena yang saya lihat ada bibit dalam pot ini, bagaimana caranya nanti biar pemirsa juga tertarik juga ya. Nah, kalau di pot itu bukan pembibitan Pak. Langsung ditinggalkan gitu aja. langsung ya. Kalau enggak ada pembibitan kalau ini. Begitu kita langsung ya. potong langsung tanam aja. Nggak ada Oke, pembibitan. nanti kita akan Nah, lihatkan bisa kita bibit pakai dia punya biji, ya. tapi Lama. prosesnya lama, Pak. Oh, iya, iya. Prosesnya lama. Sebelum kita menayangkan bibit yang di dalam pot itu mungkin ada harapan-harapan Mami, karena di setiap video yang saya buat saya meminta kepada pemilik kebun yang termasuk Mami di sini, saya menginginkan ya supaya ada harapan-harapan Mami yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu, kepada para pemirsa saya. Silahkan, mungkin harapan Mami apa saja? Cuma itu aja harapan saya, Pak. Kalau ada yang berminat macam saya ini petani, silakan datang sini, bibit ada. Cara-caranya saya mau kasih tahu. Ya. Ilmunya, bagaimana cara menanamnya, mau memupuknya, semua saya siap bantu. Oh siap. Nggih. Saya siap bantu. Itu saja. Pak. Itu saja ya. Nggih. Oke pemirsa ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang sama beliau. Mami siapa tadi? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan ya, yang ada di Desa Stanggor Selatan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang sama beliau, kita berbagi ilmu juga sama beliau. Silahkan para pemirsa yang mungkin tertarik dengan tayangan ini bisa langsung ke lokasi atau nanti bisa menghubungi beliau ya. Demikian ya pemirsa ya yang bisa saya tayangkan, yang bisa saya sampaikan di lokasi kebun naga ini, supaya apa yang saya tayangkan ini bermanfaat buat kita semua ya, dalam rangka mengangkat usaha-usaha masyarakat supaya lebih maju dan lebih produktif. Dan ingat, selalu patuh dengan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Demikian video yang saya buat langsung di lokasi kebun naga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.